Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Narifa Putri, NPM 2208260035. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan remediasi blok Growth and Development dengan mempresentasikan mind map saya yang berjudul stunting. Pengertian dari stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya, yaitu di bawah -2 persentil menurut grafik WHO. Stunting mencerminkan kondisi kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama dalam waktu yang lama, terutama pada periode 1000 hari pertama sejak kehidupan, yaitu pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan stunting, yang pertama, ibu kekurangan gizi, termasuk anemia pada saat kehamilan, yang dapat membahayakan pertumbuhan janin. Yang kedua, ada berat badan lahir rendah. Pada anak yang lahir di bawah berat badan di bawah 250 gram, memiliki resiko tinggi terkena stunting. Imunisasi yang tidak lengkap dapat membuat anak lebih rentan terhadap infeksi yang dapat mengganggu pertumbuhan. Lingkungan yang tidak sehat, air kotor dan sanitasi buruk dapat menyebabkan infeksi diare yang berulang. Orang tua yang tidak teredukasi, kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, kebersihan, dan pola asuh dapat memperparah kondisi dan menyebabkan stunting. Penyebab stunting yang pertama, gizi buruk jangka panjang, asupan nutrisi yang tidak tercukupi semenjak dini. Kurangnya ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah sumber gizi penting pada usia 6 bulan pertama pada anak. Infeksi berulang seperti diare, ISPA, dan yang dapat menghambat penyerapan gizi. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan resiko penyakit. Kurangnya stimulasi dan pola asuh. Stimulasi penting bagi perkembangan otak dan fisik anak. Kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi kualitas dan pola asuh terhadap anak. Dampak stunting yang pertama dampaknya bisa ke kognitif. Anak dengan stunting cenderung memiliki IQ yang lebih rendah dan mengalami kesulitan dalam belajar. Terus yang kedua ada fisik, pertumbuhannya lambat, badannya pendek, dan resiko obesitas pada saat usia dewasa. Kesehatan. Anak yang terkena stunting biasanya memiliki sistem imun yang lemah, rentan sakit, resiko penyakit metabolik yang dapat meningkat pada saat usia dewasa. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk stunting, yang pertama ada gizi seimbang untuk ibu hamil dan anak, menghindari kekurangan zat besi, asam folat, dan nutrisi penting lainnya. ASI eksklusif selama 6 bulan yang akan diteruskan dengan MPASI yang bergizi hingga 2 tahun. Akses air bersih dan sanitasi untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang. Pendidikan gizi keluarga meningkatkan kesadaran pentingnya pola makan seimbang. Imunisasi lengkap untuk mencegah infeksi berat yang dapat mengganggu tumbuh kembang. Penanganan stunting yang pertama bisa screening tinggi dan berat badan, deteksi dini stunting melalui posyandu dan layanan kesehatan, pemberian makanan tambahan atau PMT, menyediakan tambahan nutrisi untuk anak yang beresiko. Terus selanjutnya ada edukasi pola asuh, mendidik orang tua dalam mengenai pentingnya gizi dan stimulasi anak. Terus yang terakhir ada intervensi lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur secara bersamaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.